waktu Indonesia Timur. PMM yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Minggu ketiga bulan berjalan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Image yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada minggu kedua dan minggu keempat bulan berjalan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kesan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Bagi jemaah yang belum dan ingin mengikuti pemberian dasar Kristen dan atau ibu berjemaah dapat menghubungi gembala jemaah di kontak yang tertera di layar agar gembala jemaah dapat membantu Anda. Kami mengajak seluruh jemaah untuk ikut serta dalam doa malam atau doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bila ada pokok doa pribadi, jemaah dapat menghubungi doa atau dapat menghubungi kontak yang tertera di layar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Dewan Pengurus Jemaat BKPD Keluarga Masa Depan Kurniawan. Beliau posisinya di Bandung Pak ya. Samarinda, Gembala Samarinda. Iya. Tapi biasa sering di Bandung. Iya. Beliau yang akan memimpin kita pada sore malam hari ini. Terpilih jadi ketua sinode, Pak Tommy buru-buru memanggil saya. Pak, pokoknya datang ya katanya ke Manokwari. Jadi karena tahun depan sudah habis masa periode saya, jadi sebelum selesai ya saya harus datang ke Manokwari. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu, senang sekali bisa ada di KPP Manokwari, dan meskipun di hari Jumat bukan hari Minggu, rupanya Bapak Ibu Saudara tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hal itu, sehingga firman itu bisa menjadi penuntun bagi hidup kami. Firman-Mu itu berbicara pada setiap kami mulai hamba. Udah bayar, si saya tinggal di belakang yang kendali. Jadi Bapak Ibu Saudari, di Amerika Serikat itu hidup saya ini. Bentar ya. Terima kasih. Jadi di Amerika Serikat itu hidup kembar yang bernama Peterson dan Georgia Inman. Dua anak kembar masih muda. Dia anak dari yang namanya Walker Inman. Walker Inman itu adalah keponakan dari seorang konglomerat yang bernama Doris Duke. Ya, belum. Nah, Doris Duke ini dia mewarisi keluarga yang mewarisi perusahaan rokok, salah satu perusahaan rokok yang terbesar di Amerika Serikat. Artinya orang ini sangat kaya. Ini Peterson dan Georgia Inman. Sehingga saking kayanya, mereka itu mendirikan universitas yang namanya Duke University. Ini salah satu universitas yang ternama, prestis di Amerika Serikat. Saking kaya dia bisa punya universitas sendiri. Terkenal universitas ini. Setiap tahun bisa kasih ratusan juta dolar untuk disumbangkan ke yayasan amal untuk nolong. Dan yang menarik adalah si Peterson dan Georgia Inman, jadi dia cucu keponakan dari Doris Duke ini.
Kalau dia mencapai usia 21 tahun, mereka masing-masing akan mendapatkan warisan 1 miliar US dollar. Kurang lebih itu masing-masing mendapatkan 16,3 triliun rupiah. Itu kalau dibeli kerupuk nggak tahu dapat berapa banyak. Usia berapa? 21 tahun. Saya kerja seumur hidup aja juga nggak dapat segitu. Dia umur 21 tahun dapat 16,3 triliun dari warisan. Namun Bapak Ibu Saudara, meskipun rencananya dia akan mendapatkan warisan 16,3 triliun pada usia 21 tahun, di sini ada yang 21 tahun? Nggak ada ya? Wah, ini muda-muda semua ya, ini 15 tahun ke bawah semua. Jadi adik-adik di sekolah minggu dong. Ini muda-muda semua dari 21 tahun, nggak ada yang mengangkat tangan, berarti yang muda-muda semua. Meskipun demikian, mereka direncanakan akan mendapatkan warisan di usia 21 tahun sebesar 1 miliar US dollar, 16,3 triliun rupiah. Tapi di usia 15 tahun, mereka harus keluar masuk rumah sakit jiwa. Mereka harus memberikan waktu mereka banyak menjadi pasien rumah sakit jiwa, harus mengalami terapi ketika mereka berusia 15 tahun. Yang menjadikan mengapa kedua anak kembar yang seharusnya hidup kaya raya menikmati Bapak Ibu 16,5 triliun di usia 21 tahun, 1 miliar US dollar, tapi justru nggak menikmati, tapi justru dia harus keluar masuk rumah sakit jiwa untuk diterapi. Karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari ayahnya yang bernama Walker Inman. Walker Inman ini adalah pecandu narkoba. Nikah, cerai 5 kali di sepanjang hidupnya. Dan kalau dia lagi ngalami gangguan, si Walker Inman ini dia suka memukul anak-anaknya ini. Malah anak-anaknya ini luar biasa dimanja oleh orang tuanya, oleh si Walker Inman, oleh ayahnya. Waktu masih kecil si Georgia sama si Peterson ini, binatang peliharaannya apa coba? Kalau kita binatang peliharaan apa? Kucing, ya kan? Ikan mas, betul kan? Anjing. Dia itu dikasih singa. Ya, ini binatang peliharaan itu penting sadar tak? Bukan benar. Masih kecil dia udah keliling dunia. Tapi meskipun di satu sisi dia sayang sama anak-anaknya karena uangnya banyak, tapi di sisi yang lain dia juga memperlakukan anak-anaknya tidak sebagaimana mesti. Kalau dia lagi marah, dia bisa ngurung anak-anaknya ini, si Georgia sama si Peterson ini ke basement, uang tanah. Dikurung berhari-hari, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Jadi dia buang air di situ, buang air kecil di situ, buang air besar di situ, tidur di situ, itu masih kecil. Dan mereka mendapat perlakuan itu sejak mereka umur 2 tahun sampai umur 12 tahun. 10 tahun mereka mendapatkan perlakuan itu. Sampai ketika 12 tahun si Walker Inman, ayahnya ini meninggal karena overdosis ketika ditemukan oleh petugas di sana. Dan mereka melihat anak-anaknya ini, si Walker, si Georgia sama si Peterson ini udah terus kering, kurang gizi karena berhari-hari dikurung di basement, gak dikasih makan. Dan tidak heran akhirnya mereka mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa dan harus diterapi meskipun kaya. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudari, kisah keluarga Job ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan dalam keluarga tidak ditentukan dari berapa besarnya sebuah rumah, ditentukan dari seberapa mewahnya mobil yang dikendarai, tidak ditentukan dari seberapa banyaknya harta yang dimiliki. 16,3 triliun, tapi hidupnya nggak bahagia. Tidak ditentukan dari itu semua. Bukan berarti punya rumah besar, bukan berarti punya uang banyak itu berdosa. Kalau Bapak Ibu merasa uang banyak berdosa, kirimlah ke saya. Bukan berarti naik mobil mewah itu, mobil yang bagus itu nggak benar, bukan. Tapi itu semua tidak menentukan kebahagiaan dari seluruh keluarga. Amin.
Karena kebahagiaan dari sebuah keluarga itu ditentukan dari bagaimana sehatnya relasi dari orang-orang yang ada di dalam keluarga. Sekali lagi, kebahagiaan dari sebuah keluarga ditentukan oleh seberapa sehat relasi dari orang-orang yang ada di dalam. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga atau kesehatan di sebuah keluarga ditentukan dari relasi antara suami dengan istri. Ditentukan dari hubungan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, menantu dengan mertua. Bukan dari seberapa besarnya rumah dan sebagainya. Dan saya percaya hal itu juga pentingnya sebuah relasi yang sehat di dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang sehat bukan hanya sekedar banyaknya jumlah karyawan, bukan tergantung besarnya gedung kantor yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Juga bisa bayangkan, kalau karyawannya begitu banyak, gedungnya begitu mewah, tetapi setiap hari demo, kira-kira jalan nggak perusahaan itu? Saya hebat-hebatnya perusahaan, tetapi kalau setiap hari karyawannya demo, nggak mungkin perusahaan itu bisa berhasil. Nggak mungkin perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kesehatan sebuah gereja itu tidak ditentukan dari seberapa mewahnya atau seberapa besarnya gedung gereja. Tidak ditentukan dari seberapa canggihnya gedung gereja tersebut, fasilitas yang dimiliki oleh gedung gereja tersebut. Tidak ditentukan dari seberapa banyaknya jumlah jemaat di gereja tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kesehatan dari sebuah gereja ditentukan oleh seberapa sehat relasi yang ada di antara jemaat di gereja tersebut. Seberapa sehat relasi antara para pemimpinnya, para BPJ-nya, seberapa sehat antara pengurusnya, seberapa sehat relasi antara pemimpin dengan jemaat, seberapa sehat relasi antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Kita tahu sendiri, kalau gereja sudah ribut, apa yang terjadi? Gedung gereja sebesar apapun juga tidak ada gunanya, betul? Bahkan gedung gereja jadi kosong gara-gara gerejanya ribut. Kenapa bisa begitu? Karena ada relasi yang tidak sehat di dalam gereja itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara tentang healthy relationship for healthy church. Relasi yang sehat bagi gereja yang sehat. Berapa yang jangan Bapak Ibu Saudara ingin gereja di tempat ini menjadi gereja yang sehat? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Oke. Kita semua, karena itu kita punya peran. Setiap kita punya peran untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang sehat. Melalui kita membangun setiap kita ini relasi yang sehat satu dengan yang lain. Ini sangat penting Bapak Ibu. Memang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ukuran dari sebuah relasi yang sehat? Bagaimana kita tahu bahwa di antara kita punya relasi yang sehat? Bagi banyak orang, suatu relasi yang sehat seringkali diukur dari tidak adanya percekcokan, dari tidak adanya perselisihan. Kalau ada perselisihan sama sekali, kalau ada ribut sama sekali, itu berarti relasinya sehat. Yang belum tentu. Belum tentu. Itu bukan menjadi satu-satunya ukuran suatu relasi yang sehat. Coba bisa bayangkan, kalau ada seorang ayah yang begitu otoriter terhadap anaknya. Anaknya dari kecil tiap kali ngomong protes sedikit dipukul, tiap kali mau kasih ide dipukul. Kira-kira anak itu berani ngomong nggak? Setiap kali ayahnya nyuruh sesuatu dia berani lawan nggak? Tapi yang dia pernah, apakah itu suatu relasi yang sehat? Tentu tidak, sangat tidak sehat. Karena si anak ada dalam keadaan ketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran dari relasi yang sehat itu tidak bisa kita gunakan kalau tidak ada pertengkaran atau percekcokan atau perselisihan satu dengan yang lain. Yang dipercaya adalah apakah ukuran dari suatu relasi yang sehat. Nah, ukuran dari suatu relasi yang sehat adalah relasi yang bukan hanya meningkatkan kualitas hidup orang lain, tapi juga meningkatkan kualitas hidup diri kita sendiri. Bukan hanya meningkat kalau kita menjalin relasi dengan seseorang,
dan relasi kita ini dengan orang tersebut adalah suatu relasi yang sehat, itu kalau relasi kita ini meningkatkan kualitas hidup orang di mana kita menjalin relasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita yang menjalin relasi. Kalau saya punya relasi sehat dengan Pak Tony, berarti ketika saya menjalin relasi dengan beliau, kualitas hidup beliau akan lebih baik. Bukan hanya itu saja, tapi kualitas hidup saya karena saya menjalin relasi dengan Pak Tony juga semakin meningkat. Itu pun. Sebab kalau kualitas hidup saya aja menjadi lebih baik, tetapi orang yang kita jalin relasi itu hidupnya nggak lebih baik, itu berarti kita sedang memanfaatkan dia. Betul apa betul? Demikian juga kalau kita menjalin relasi dengan seseorang, justru kualitas hidup kita nggak lebih baik, kualitas hidup dia yang lebih baik, berarti kita ini sedang dimanfaatkan oleh orang tersebut. Inilah yang seringkali disebut sebagai toxic relationship. Pernah dengar itu? Karena hanya membawa manfaat, salah satu bahkan merugikan pihak di mana kita menjalani relasi. Toxic relationship, relasi yang menjadi racun, bukan relasi yang membawa manfaat, bukan relasi yang meningkatkan kualitas hidup, tetapi relasi yang merusak dan menguntungkan orang di mana kita menjalin relasi. Kalau gitu bagaimana caranya kita bisa membangun relasi yang sehat, khususnya di dalam gereja, supaya gereja ini bisa menjadi gereja yang sehat? Bagaimana kita bisa menjadi suatu relasi yang sehat di dalam keluarga, supaya keluarga kita ini bisa menjadi keluarga yang berbahagia? Nah, untuk itu saya ingin membawa kita semua membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8. Filipi pasal kedua ayat 5 sampai ke 8. Kita akan gantian membacanya. Saya baca ayat ke-5 dan ke-7, ayat-ayat yang berasal. Bapak Ibu ayat yang ke-6 ada ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6, 3, 4. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Bapak Ibu Saudari, tujuan dari Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi salah satunya adalah untuk menguatkan dan menasehati jemaat Filipi yang saat itu sedang mengalami pergumulan. Paling tidak ada pergumulan diakibatkan baik secara eksternal maupun masalah eksternal maupun masalah internal. Pergumulan masalah eksternal adalah karena pada waktu itu jemaat Filipi, orang-orang percaya kepada Kristus, mengalami tekanan-tekanan dari masyarakat di sekitar mereka yang tidak suka oleh karena iman mereka. Dan bukan itu saja, rupanya di kota Filipi itu juga terdapat orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang menyerang jemaat Filipi pada waktu itu. Dan bukan hanya masalah eksternal, masalah yang berasal dari luar, tapi mereka juga sedang mengalami yang namanya pergumulan secara internal. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat kedua, maka kita bisa tahu bahwa terjadi perselisihan, pertengkaran di antara jemaat. Yaitu ada dua orang yang namanya Yudia dan Sintike yang ribut sehingga menyebabkan perpecahan di dalam jemaat. Tidaklah mengherankan Rasul Paulus itu memberikan nasihat di Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 9 tentang bagaimana seharusnya mereka memiliki kesatuan, bagaimana mereka seharusnya memiliki relasi yang sehat satu dengan yang lain. Mengapa Bapak Ibu? Karena seberat apapun masalah yang harus dihadapi dalam sebuah gereja, khususnya masalah eksternal, tetapi kalau ada kesehatian, seberat apapun masalah eksternal, kalau ada kesehatian, ada relasi yang sehat di dalamnya, gereja sanggup mengatasinya, sanggup menghadapinya.
Demikian juga masalah keluarga. Seberat-beratnya masalah keluarga, tapi kalau suami sama istri bersatu, orang tua sama anak bersatu, seberat-beratnya masalah keluarga. Tapi kalau ada relasi yang sehat di antara keluarga, seberat apapun masalah, pasti bisa ditanggung bersama. Tetapi kalau sudah tidak ada kesehatian, kalau tidak ada kesatuan di gereja, masalah eksternal yang kecil pun itu bisa ribut, bisa gereja pecah. Jangankan masalah eksternal, masalah internal aja bisa ribut. Kalau tidak ada kesehatian di antara jemaat, masalah warna kursi itu bisa jemaat keluar. Kalau relasinya nggak sehat di antara jemaat, masalah lampu dimatiin aja bisa pindah gereja. Kalau tidak ada relasi yang sehat di antara jemaat, nggak disalamin aja, itu bisa ngomel-ngomel masukin status. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau di antara kita di gereja ini sehati, relasinya sehat, itu mau masalah internal pun, masalah eksternal pun yang besar pun, kita akan bisa menghadapi bersama-sama nih. Sedangkan masalah internal itu tutup mata, nggak jadi masalah, meskipun terjadi perbedaan, karena punya relasi yang sehat satu dengan yang lain. Apakah kunci untuk bisa memiliki relasi yang sehat? Maka dikatakan di Filipi pasal 25 dikatakan demikian. Filipi pasal yang ke-25. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya adalah in your relationships with one another. Relasi kamu satu dengan yang lain. Have the same mindset as Christ Jesus. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudari, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk memiliki relasi yang sehat, kuncinya adalah mengembangkan pola pikir seperti Kristus. Kita harus mengembangkan cara berpikir kita sama seperti Kristus. Itu juga yang dikatakan dalam Roma pasal 12 kedua. Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalin relasi yang sehat dengan orang lain, yang harus berubah apa dulu? Pikiran kita, jangan orang lain yang kita tidak ubah. Katakan kiri kanan, saya harus berubah dulu. Yuk, orang keras, ini antara niat dan niat ngomongnya. Bilang saya harus berubah dulu. Seringkali kita mau menjaga relasi yang sehat dengan orang lain, kita minta orang lain berubah dulu. Betul apa betul? Betul apa betul? Katakan itu saya. Gak mungkin bisa membangun relasi yang sehat kalau kita gak mau berubah lebih dulu. Orang lain kita suruh berubah. Harus dimulai dari kita berubah dulu. Apa yang berubah? Baju kita berubah. Pola pikir kita. Pola pikir kita harus berubah dengan Kristus. Itulah kunci untuk bisa membangun relasi yang sehat. Bukan kita menuntut orang lain berubah terlebih dahulu baru kita mau menjalin relasi yang sehat. Dan kita menuntut orang lain berubah dulu dan kita tak mau berubah. Kita berharap kita punya relasi yang sehat. Bapak Ibu, suami istri jangan menuntut pasanganmu berubah dulu kalau kita nggak mau berubah dulu. Gak mungkin bisa ada relasi yang sehat di antara suami istri kalau masing-masing menuntut pasangannya berubah tapi sendirian tidak mau berubah. Orang tua sama anak jangan berharap punya relasi yang sehat kalau masing-masing menuntut semuanya berubah lebih dulu. Mertua menantu jangan berharap untuk berubah kalau masing-masing menuntut berubah lebih dahulu. Demikian juga di gereja. Kita berharap di antara kita ini bisa punya relasi yang sehat. Kalau kita menuntut orang lain berubah terlebih dahulu, tapi kita sendiri tidak mau berubah, terus berubah.
pikir sama seperti Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pola pikir seperti Kristus itu? Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 8, Rasul Paulus menjelaskan tentang seperti apakah pola pikir Kristus itu. Yang pertama, pola pikir Kristus yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa memungkiri saat ini kita hidup di dunia yang egois, yang mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Orang yang memegang prinsip ini, yang penting apa yang saya inginkan tercapai, yang penting apa yang saya inginkan itu terpenuhi. Nggak peduli orang lain lebih susah, nggak peduli yang lain harus dikorbankan. Yang penting apa yang saya mau bisa saya dapatkan. Nggak peduli orang lain harus menderita. Yang penting apa yang saya mau saya bisa dapatkan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu saudari yang pernah ke tembok Cina? Nggak ada ya? Saya juga belum. Dia cuma mau nanya doang. Great Wall, tembok Cina. Tapi ada yang tahu kan? Ada yang nggak tahu, nggak pernah lihat. Ya kalau nggak pernah lihat, anggapannya di tembok terus di Cina gitu lah. Nah, tembok raksasa di Cina ini dibangun untuk mempertahankan diri mereka dari serangan bangsa lain dari arah utara yang dulu diperkirakan itu bangsa Mongolia. Tembok Cina ini dibangun sedemikian tingginya supaya orang nggak bisa lompat. Musuh itu nggak dibilang itu benar-benar tinggi. Sedemikian lebarnya sehingga ada bisa kereta, kuda, orang bisa lewat itu supaya orang nggak bisa nembus. Susah. Sedemikian panjangnya supaya kalau orang mau masuk itu keliling dulu udah capek deh. Ujungnya itu di laut yang ujungnya panjang banget. Sengaja. Tetapi Bapak Ibu saudara, 100 tahun setelah itu didirikan, tapi 3 kali bisa jebol. Musuh bisa masuk. Bayangin. Kalau dibuat tinggi, udah dibuat tebal, dibuat panjang, kan bisa jebol. Tahu masalahnya di mana? Karena ada orang-orang yang egois di dalamnya, yaitu para penjaga. Para penjaganya itu disuap, disogok sama musuh, sehingga dia bukain pintu, sehingga musuh masuk. Dia nggak peduli kalau begitu musuh masuk rakyat habis dibunuh, kemudian yang tidak peduli. Coba kita pikirkan, ini pola pikir dunia. Berbeda dengan pola pikir Kristus, Bapak Ibu saudara. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus bukan pribadi yang egois atau yang mementingkan diri sendiri. Bahkan dia itu rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Pola pikir seperti inilah yang harus kita teladani, itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tapi justru mendahulukan orang lain, peduli dengan keadaan orang lain. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak di antara kita ribut dengan suami atau istri kita gara-gara kita egois? Atau di antara Bapak Ibu nggak pernah egois ya? Ini wajah orang baik semua nih ya? Udah seperti Kristus semua ya? Coba bayangin, berapa banyak di antara kita yang sering kali ribut itu gara-gara masing-masing kita egois? Berapa banyak di antara kita ribut sama orang tua kita gara-gara kita egois? Berapa banyak di antara kita ribut dengan anak kita gara-gara kita egois, kita merasa lebih tua daripada mereka, lebih senior daripada mereka. Berapa banyak di antara kita ribut dengan teman kita gara-gara masing-masing kita egois, menginginkan apa yang kita inginkan. Berapa banyak di antara kita pelayanan jadi kacau gara-gara kita ini egois. Jika setiap kita egois, tidak mungkin kita punya relasi yang sehat. Tidak mungkin kita bisa membangun relasi yang sehat. Karena keegoisan
egoisan kita itulah yang merusak relasi yang sehat. Karena keegoisan kita itulah yang menghalangi untuk bisa memiliki relasi yang sehat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari, kalau kita merasa diri kita egois, lalu fokusnya kepada saya, kenapa fokusnya kepada orang lain? Fokusnya kepada siapa? Nah, itu kalau udah saya ngomongnya berat bener. Fokusnya kepada siapa? Nggak peduli dengan orang lain. Yang penting apa yang saya mau terpenuhi, atau ini usul yang harus terjadi. Kamu ngerti sama orang lain. Kamu ingin kita sebelum relasi sehat. Bukan hanya dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan juga di gereja kita. Sehingga gereja kita nanti bisa jadi pikiran yang sehat. Yang kedua, pola pikir yang seperti apa yang harus kita teladan dari Kristus. Yang kedua itu adalah rendah hati. Rendah hati. Hal ini kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8 ada demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Bagaimana Yesus merendahkan dirinya? Bagaimana Yesus bisa membangun kerendahan hati? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus untuk menjadi pribadi yang rendah hati, membangun kerendahan hati? Yang pertama itu adalah kalau kita menganggap orang lain itu setara dengan kita, menganggap diri kita itu setara dengan orang lain. Perhatikan dia itu dikatakan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dia alami. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tapi mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Artinya kita coba memahami perasaan orang menjadi sama dengan seperti mereka ini. Itu maksudnya kerendahan hati. Salah satu tantangan untuk membangun relasi yang sehat, kalau kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih pintar, lebih tahu, lebih penting daripada orang lain. Kita merasa diri kita apa? Lebih daripada orang lain. Sehingga kita merendahkan orang lain. Sehingga merendahkan orang lain. Kalau duduk harus tempat yang terbaik. Makanya kan kalau di gereja kan tempat duduk tuh duduknya di situ-situ lagi kan. Kalau tempat duduk yang di situ, tempat dia biasa duduk didudukin sama orang lain, langsung hadirat Tuhan hilang. Karena bangku yang terbaik diambil sama orang lain. Kalau di gereja, coba kita mau nyalami lebih dulu, kita tunggu disalami. Ayo, kita nyalamin dulu atau nunggu disalami? Ayo, jujur. Kebanyakan kita nunggu apa? Disalami, nunggu disapa dulu. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik, lebih penting daripada yang. Kalau makan, siapa yang ngambil nasi lebih dulu? Kita ngambil orang lain atau kita ngambil buat diri kita sendiri dulu? Dan kita menganggap kita setara, kita ini lebih, kita jadi merasa orang lain harus mengalah sama kita semua. Itu bukan yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Itu akan menghalangi kita mencoba relasi yang sehat satu dengan yang lain. Karena kita meremehkan orang lain. Karena itu anak-anak, ya, anak-anak, jangan meremehkan orang tua. Gara-gara kalian lebih jago TikTok sama IG. Papa, mama gitu aja nggak tahu TikTok. Jangan. Itu bisa membangun relasi yang tidak sehat. Jangan merendahkan mereka. Karena generasinya beda, jadi wajar-wajar aja kalau orang tua kalian nggak tahu yang namanya TikTok. Oke?
disuruh joget-joget di TikTok. Jangan merendahkan mereka, jangan meremehkan mereka. Karena mereka nggak tahu. Masa Papa nggak tahu gimana sih pakai Papa kirim video di WA? Ya kalau tahu mah nggak nanya. Dijelasin justru. Demikian juga bapak-bapak ibu-ibu, jangan meremehkan anak usianya mereka masih muda. Jangan. Bimbinglah mereka. Anak kecil tahu apa sih? Anak kecil tahu apa sih? Ya bisa juga balas dendam karena masih kecil dulu digituin sama bapak mamanya, bisa juga. Tapi anak muda sekarang udah berbeda. Jangan menganggap mereka rendah. Jangan mengecilkan hati mereka. So kalau dari orang tua maupun anak tidak saling meremehkan, tidak saling merendahkan satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, saya percaya kita bisa membangun relasi yang sehat di dalam keluarga, di gereja kita ini. Amin. Yang kedua, wujud dari kerendahan hati itu adalah bersedia melayani sesama. Bersedia melayani sesama. Bapak Ibu, orang yang melayani belum tentu dia rendah hati. Orang yang melayani belum tentu, tapi orang yang rendah hati pasti melayani. Ulang ya, orang yang melayani belum tentu. Kan dia melayani supaya ingin menyombongkan diri, semua orang tahu saya jago nyanyi, saya jago main musik, saya jago khotbah, saya jago ini. Tapi orang yang rendah hati pasti dia bersedia melayani. Jadi kalau lihat aja orang yang rajin melayani itu, ya dia bisa rendah hati, bisa juga. Tapi kalau dia rendah hati, wujudnya itu pasti dia mau melayani. Dia akan dia nggak mau melayani. Kita bisa lihat ini dalam Filipi pasal kedua ayat 7 demikian. Dikatakan bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia datang dulu menjadi raja. Dia datang dulu menjadi kaisar. Dia datang ke dunia mengambil rupa seorang. Di dalam Matius pasal ke-20 ayat 26 sampai ke 28. Dikatakan demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Kalau kita punya hati seorang hamba, bersedia melayani orang yang lain. Kalau suami bisa mau rendah hati, mau melayani istrinya, istri rendah hati mau melayani suaminya, anak rendah hati mau menolong orang tuanya dengan rendah hati mungkin mau belajar, mau melayani anaknya. Kalau di gereja ini setiap kita semua terlibat pelayanan, karena tidak ada satu pun yang sombong tak mau melayani. Saya percaya gereja ini gereja saya. Tapi kalau gereja yang melayani itu lagi, ya kan? Minggu ini dia WA, minggu depan Asia, minggu depan lagi multimedia. Kenapa? Karena ada yang melayani. Gereja itu nggak sehat. Kenapa? Karena relasinya nggak sehat. Karena sekarang ini pada egois semua, maunya dilayani semua. Semua melayani. Saya melayani apa Pak? Oh ya banyak. Palingnya doa. Enggak ngatur tuh parkir motor di depan. Lagi bawain air. Banyak kalau kita mau, kalau kita punya hati benar-benar melayani, banyak yang bisa kita lakukan dalam melayani. Tapi kalau kita melayani dengan hati sombong, kita lihat dulu pelayanannya dulu. Semua apa? Asyik, coba tantangan. Udah pakai lotion
sudah datang, saya paham ya. Beli di Jepang nih. Kalau memang nggak mau melayani, kita akan punya banyak alasan. Sibuklah di kantor, sibuklah di rumah, sibuklah banyak. Kalau kita punya tentang hati, kita bersedia melayani, kita tidak akan menemukan alasan untuk tidak melayani. Karena kita tahu kita harus melayani Raja dengan segala hati. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Dia datang ke dunia untuk melayani kita, untuk dilayani. Kalau Yesus juru selamat kita datang ke dunia untuk melayani dan dilayani, masa kita harus lebih daripada Dia? Dan seandainya kita menolak, kita tidak mau melayani, kita tahu berarti kita ini sombong, kita ini tidak rendah hati. Hal ini dilakukan oleh Bunda Teresa, salah satu tokoh yang sangat saya kagumi. Kehadiran Bunda Teresa di India itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Bunda Teresa ini menolong mereka yang lemah, mereka yang tersisihkan dan tidak berdaya di India. Ini membuat Bunda Teresa itu diterima dan dihormati, bukan hanya pemimpin-pemimpin di India, tapi di seluruh dunia. Itu kalau saya kritis ke Pak negara kan, kadang-kadang nggak mau ketemu sama Perdana Menteri India, kayak ketemunya Bunda Teresa, ya juga. Kalau Bunda Teresa pergi ke satu negara, itu yang mau nolongin dia orang kaya, selebriti itu ngantri. Pada bilang, pakai mobil saya, nginep di apartemen saya, oh saya bayarin makan di hotel. Ngantri, dia nggak usah nyari-nyari, itu Bunda Teresa. Kenapa? Bukan karena dia suaranya bagus, bukan karena dia itu cantik, bukan. Tapi karena dia benar-benar melayani dengan kesungguhan kepada mereka yang memerlukan. Dengan rendah hati dia melayani. Bahkan ketika Bunda Teresa meninggal dunia di bulan September tahun 1997, itu upacara pemakaman itu dihadiri tidak kurang dari 23 perwakilan negara. Nah, Bunda Teresa itu ketika melayani mereka yang tersisihkan sangat luar biasa. Karena Bunda Teresa ini melayani orang-orang yang dibuang, orang-orang yang sakit kusta. Karena pada waktu itu di tahun 1900 sekitar tahun 50 atau 60, orang yang sakit kusta di India itu dibuang oleh keluarganya di jalan. Nggak mau dipelihara sama keluarganya. Sehingga pada waktu itu orang sakit kusta berceceran dan matinya di jalan, mati menguburin memang. Ketika pertama kali Bunda Teresa melihat itu membuat dia berubah untuk melayani orang-orang sakit kusta. Kalau kita melayani sekali, ini untung nggak ya? Untungnya apa buat saya ya? Manfaatnya apa ya? Bunda Teresa melayani itu. Satu kali kita ketemu satu orang di jalan yang sakit kusta. Bunda Teresa deketi dia, dibawa dia pulang ke rumah, dimandiin Bapak Ibu Saudara, karena badan-badan itu udah belatung-belatung, dicampupin apa itu belakangnya dibersihin. Dan ketika situasi kondisi si orang ini udah mau meninggal dunia, dia mau menghubungi sama Bunda Teresa. Sepanjang hidupku aku itu udah kayak binatang. Baru hari ini aku merasa seperti manusia. Dan aku mau mati dalam keadaan seperti manusia. Setelah berkata begitu, akhirnya orang ini meninggal dunia. Bunda Teresa melayani dari hati. Dia nggak pilih-pilih mengenai hati, cuma melayani orang yang benar-benar membutuhkan. Itu harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin jadi isi hati, kita harus punya relasi satu dengan yang lain. Tapi tidak mungkin kita punya relasi yang satu dengan yang lain kalau kita nggak punya kerendahan hati dan kesetiaan untuk melayani. Harus melayani dengan tulus.
Yang berikut, yang ketiga, yaitu rela berkorban. Wujud dari pola Kristus yang bisa menolong kita untuk memiliki relasi dengan rela berkorban. Kita bisa melihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak mengorbankan uangnya, Tuhan Yesus tidak mengorbankan rumahnya, Tuhan Yesus tidak mengorbankan yang namanya jabatannya, pekerjaannya, tapi dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk mati di atas kayu salib. Bukan karena dia salah, tapi untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu saudara. Dia rela berkorban bagi orang lain. Ada orang yang rela berkorban gara-gara didorong oleh orang lain, didesak sama orang lain, atau takut sama orang lain, jadi rela berkorban. Kalau Bapak Ibu suatu kali jalan di Manokwari, tiba-tiba ada orang berbadan besar bawa pisau, minta HP dan dompet Bapak Ibu saudara, dikasih nggak? Rela berkorban. Ya rela berkorban, tapi karena kepaksa gitu, betul? Ya dong, mau nggak mau berkorban, tapi bukan karena ini keinginan, dan karena paksa. Jangan kita gara-gara kita terpaksa rela berkorban. Kalau kita mau berkorban, iya, karena dari dalam diri kita sendiri. Itu suatu kali ada di kapal pesiar, ada seorang anak kecil jatuh dari kapal pesiar ke laut. Kalau di sini banyak hiu. Tiba-tiba ada satu anak muda terjun di kapal pesiar. Dia ngomongin kepada anak kecilnya kan, yang lain semua pada lempar, pada akhirnya anak kecilnya bisa selamat sama si anak muda ini. Semua orang pada tepuk tangan sama anak muda. Anak muda dipanggil, kamu kasih pernyataan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya kan, terima kasih ya yang udah menyuraki saya, udah menyemangati saya. Saya cuma mau nanya aja satu hal. Tadi siapa yang jorokin saya? Kelihatannya rela berkorban. Padahal jorokin orang. Jangan ada Bapak Ibu yang melayani kayak gitu. Wah, kelihatannya ya pagi ada di gereja ini. Padahal sebenarnya bukan rela berkorban, tapi kenapa? Nah, Bapak Ibu yang jawab, bukan saya. Tuhan Yesus rela berkorban itu bukan karena terpaksa atau karena ini memanfaatkan kita, bukan. Tapi semata-mata karena kasihnya yang begitu besar kepada setiap. Itu harus kita pelajari. Kalau kita mau rela berkorban itu karena kita kasih, kita punya kasih. Bukan karena ingin cari nama, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, atau bukan karena terpaksa, tapi karena kasih. Kasih yang disertai dengan rela berkorban ini juga ditunjukkan seorang adik kepada kakaknya, asal desa kecil di Nuremberg, Jerman. Albert Dürer dan adiknya yang bernama Albert. Jadi ada Albert, ada Albert Dürer. Dia kakak adik di Jerman itu 18 bersaudara. Di sini ada yang 18 bersaudara. Haleluya, 18 orang. Dan mereka bukan lahir dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, keluarga yang miskin. Namun kakak adik ini, yaitu Albert dan Albert Dürer ini, itu sama-sama punya cita-cita, mereka ingin menjadi seniman. Gitu. Ya. Dan karena mereka sadar bahwa ayah mereka nggak mampu, maka Albert ini dengan adiknya si Albert itu cari cara bagaimana caranya mereka bisa kuliah di sekolah seni supaya bisa jadi seniman. Gitu. Mereka rundingan. Akhirnya mereka lakukan adalah mereka mengundi. Yang menang dia pergi ke sekolah seni, yang kalah dia kerja untuk membiayai yang menang itu.
Diundi, akhirnya si Albrecht ini yang menang, kakaknya ini yang menang. Ya, akhirnya si kakak ini pergi ke sekolah seni, sedangkan si adik ini kerja di pertambangan batu. Dia pecahin batu itu supaya si kakaknya ini bisa sekolah. Ternyata si kakaknya ini, si Albrecht ini memang berbakat sekali, lulus dengan nilai terbaik, bahkan karya seninya itu laku di mana-mana, membuat dia bisa ngumpulin duit dan punya banyak uang. Dan setelah dia jadi orang yang punya banyak uangnya, kaya, dia balik lagi ke desa tempat dia berada. Dan orang tuanya menyambut ini orang dari desa yang berhasil, atau di mana kali itu juga berhasil gitu kan ya. Ya namanya kayak American Idol atau Indonesian Idol, dari mana kemarin juara datang ke sini kan disambut kan gitu. Orang lebih begitu. Si Albrecht ini disambut orang desa yang berhasil. Dan ketika lagi kumpul-kumpul itu, si Albrecht ini lihat adiknya si Albrecht di ujung meja sana. Dan dia ngomong, adikku Albrecht, saatnya engkau pergi sekolah seni. Kau usah takut, engkau berhenti bekerja, kau usah takut biaya. Aku akan membiayai semua kuliahmu di sekolah seni supaya kamu menjadi seniman seperti yang kau cita-citakan. Si Albrecht tidak jawab apa-apa. Dia hanya menunggu. Tiba-tiba si Albrecht mulai menangis. Si kakaknya melihat si Albrecht yang datangin si Albrecht adiknya. Kenapa adiknya? Si Albrecht cerita, kakak aku tak mungkin bisa meneruskan ke sekolah seni. Dikasih lihat tangannya udah goyang-goyang. Selama ini aku bekerja di pertambangan mencari duit buat kamu, sehingga tanganku ini tak mungkin lagi bisa pulih. Udah rusak karena kerja mencari duit untuk sekolah seni kamu ini. Ketika si Albrecht mendengar kisah adiknya, Albrecht ini jadi begitu sedih begitu. Sedih karena melihat betapa berkorban adiknya supaya dia bisa menyelesaikan sekolah seni. Dan si Albrecht kakaknya ini melukiskan gambar anak adiknya ini. Karena itu agak bengkok-bengkok, diluruskan, dijadikan batu tangan. Ya kalau Bapak Ibu sering lihat di internet tangan ini adalah lukisan dari Albrecht. Dia melukiskan gambar tangan adiknya untuk mengingat pengorbanan adiknya yang begitu besar dan mengasihi kakaknya. Tangan yang awalnya itu dikasih judul lukisan The Hands, diubah judulnya menjadi The Praying Hands. Gambar tangan yang menunjukkan pengorbanan seorang adik bagi kakaknya. Pengorbanan yang jauh lebih besar dilakukan Kristus bagi setiap kita. Karena dia telah rela mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita semua. Sikap rela berkorban ini pula harus ada di dalam setiap kita. Kalau suami siap berkorban, istri siap berkorban, orang tua siap berkorban, anak siap berkorban. Kalau di gereja setiap kita rela berkorban, bukan mengorbankan orang lain, tapi kita rela berkorban. Saya percaya kita membangun suatu komunitas relasi yang sehat di antara kita. Dan kalau kita punya relasi yang sehat dalam keluarga ini, di keluarga yang bahagia. Kalau kita punya relasi yang sehat di gereja-gereja ini, menjadi gereja yang sehat. Dan semua membutuhkan yang namanya sikap tidak mementingkan diri, pola pikir tidak mementingkan diri sendiri, pola pikir yang rendah hati, dan pola pikir yang seperti Kristus itu rela berkorban satu dengan yang lain. Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita bisa membangun relasi yang sehat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Saya mengapa pemain musik untuk bisa maju ke depan.
ini kita sudah belajar tentang Tuhan. Untuk membangun relasi yang sehat, kita harus berubah di dalam pola berpikir. Pola pikir seperti Kristus, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati dan rela berkorban, karena dia telah melakukannya dan menjadi teladan bagi setiap kita. Dia Allah yang mulia, rela turun ke dunia, mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kursi. Dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani, bahkan dia memberikan nyawa bagi setiap kita. Itu harus kita teladani. Itu harus kita miliki. Cara berpikir seperti itu harus kita miliki. Bukan cara berpikir dunia yang egois, bukan cara berpikir dunia yang sombong, bukan cara berpikir dunia yang berusaha memanfaatkan dan mengorbankan orang lain daripada kita berkorban. Mari kita belajar Yesus yang datang melayani seorang hamba sejati di dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, karena kita memiliki gereja yang sehat di dalam gereja kita menjadi gereja yang sehat dan kuat, karena setiap kita bisa menjalin relasi yang sehat satu dengan yang lain, dan itu yang Tuhan inginkan. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya Tuhan, ampunilah jika selama ini kami selalu menuntut orang lain berubah, dan kami tidak pernah menuntut diri kami untuk berubah, sehingga seringkali kami justru menjadi penghalang agar kami bisa memiliki relasi yang sehat dengan sesama kami. Terlebih lagi Tuhan, di dalam gereja ini, ampuni kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa membangun pola pikir seperti yang Kau miliki.
pola pikir yang bisa menolong kami untuk memiliki relasi yang sehat bersama kami, baik dalam keluarga, terlebih lagi di gereja ini, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati, dan rela berkorban. Karena itu yang sudah Kau tunjukkan kepada setiap kami, agar kami bisa meneladaninya, ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengizinkan setiap jemaat di tempat ini, agar mereka bisa menjadi jemaat yang saling membangun satu dengan yang lain, yang bisa memiliki kesehatian, yang memiliki kekompakan untuk hidup bersama-sama di dalam Engkau, ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini, agar tumbuh kerendahan hati di antara mereka, tumbuh sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan sedia berkorban bagi sesama, sehingga jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh secara dewasa, menjadi semakin serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pesan firman Tuhan ini juga yang saya harapkan menjadi pesan bagi Dewan Pengurus Jemaat di tempat ini yang sebentar akan kita saksikan untuk dihabiskan. Karena meladani Kristus harus dimulai dari pemimpin yang terlebih dahulu berjemaat, untuk tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati, dan juga rela berkorban. Saya akan membacakan SK keputusan Dewan Pengurus Jemaat DKPP Manokwari. Surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru nomor 40/MPDKPB/8 Romawi /2025 tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari. Menimbang, 1. Demi kepeliharaannya kehidupan rohani jemaat, diperlukan suatu badan kepemimpinan jemaat yang sesuai dengan Alkitab. 2. Demi terjaganya tertib organisasi dalam badan persekutuan gereja Kristen Perjanjian Baru. Mengingat yang pertama, Anggaran Dasar Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 6 pasal ke-13. Anggaran Rumah Tangga Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 6 pasal 46 ayat yang keempat. Anggaran Rumah Tangga Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 10 pasal 74 dan 75. Anggaran Rumah Tangga Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 10 pasal 76 ayat yang pertama. Memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari. Pertama, mengangkat serta menetapkan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari seperti yang namanya disebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, masa jabatan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari tersebut di atas adalah 2 tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan ini. Ketiga, Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari berkewajiban untuk A. Membantu serta mewakili Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru secara penuh dalam memimpin dan membina jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari agar bertumbuh dewasa. B. Memberikan laporan periodik tentang kegiatannya kepada Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru setiap akhir tahun. C. Mewakili Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru dalam mengurus administrasi keuangan Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari. Keempat, mencabut serta membatalkan semua surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru yang diterbitkan sebelumnya yang bertentangan dengan surat keputusan ini. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak hari tanggal ditetapkannya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat dilakukan perubahan atau ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2025. Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru. Pendeta Jeffrey Kurniawan, Ketua Umum, Pendeta Sanyema Arosagoto, Sekretaris Umum. Lampiran surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru nomor 040 /MPDKPB /8 Romawi
2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari. Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Manokwari yang namanya disebut sebentar maju ke depan dengan pasangannya. Koordinator Pendeta Tony Angel Sampara STH. Silakan Pak. Anggota Pendeta Jeffrey Jimmy Richard Alo AMKP. Bapak Isa Agung Kristia Wibawa ST. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka inilah yang menjadi Dewan Pengurus Jemaat di tempat ini. Di gereja kita di GKPB itu gembalanya bukan satu, karena kita menganut yang namanya sistem kepemimpinan jamaah, kepemimpinan plural atau plural leadership. Karena itu kalau ditanya ada berapa jumlah gembala di GKPB Manokwari, jumlahnya ada 3, karena setiap BPJ itu adalah gembala. Jadi ada berapa gembala? Ya, 3. Jadi mereka tadi sudah dikasih pengarahan, sudah ditanya kesediaannya, dan mereka sudah bersedia. Bapak Ibu, mereka adalah pemimpin gembala dari Bapak Ibu Saudara. Karena itu perlu didukung oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan dimaki-maki, jangan disalah-salahin, tapi dukung mereka dalam doa. Boleh kasih masukan ya boleh, gitu. Tetapi bagaimana bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu Saudara? Karena mereka adalah para pemimpin, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu yang perlu ditopang, didukung oleh setiap jemaat sekalian. Sebentar kita akan berdoa bagi mereka. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara cepat berdiri. Kita mengangkat semua tangan kita, arahkan kepada para DPJ. Tuhan Yesus, kami menyerahkan di hadapan kami para hamba-hamba yang sudah menyediakan diri mereka untuk dipanggil melayani sebagai tim kepemimpinan, sebagai tim pengembalaan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, memohon urapan Tuhan turun atas setiap mereka. Kami berdoa agar Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa Tuhan yang memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka semua bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi pemimpin yang mengandalkan Engkau. Berikan kesehatian di antara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan yang jagai dan lindungi hamba-hamba-Mu ini, terlebih lagi dari serangan si jahat, agar mereka Tuhan bisa sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, saling melindungi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga melalui tim kepemimpinan gereja ini Tuhan, gereja ini boleh semakin bertumbuh, gereja ini boleh semakin berkembang, semakin setia tidak melakukan kehendak Tuhan bagi gereja-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan saat ini, Tuhan sendiri yang menolong mereka, Tuhan sendiri yang mendukung dan menopang mereka, sehingga melalui kehidupan mereka jemaat boleh diberkati, mulai pelayanan mereka jemaat boleh semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita serahkan kita dulu. Kita kalau berdoa. Terima kasih, silakan duduk. Selamat ya
Ibu. Habis selesai ini Bapak Ibu boleh kasih selamat juga. Selamat ya. Kayaknya saatnya kita memberikan persembahan syukur. Sambil memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas semua kebaikan dalam setiap kehidupan kami, makmur di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat teman kebenaran yang sudah menemukan kami di malam ini Tuhan. Biar kami tetap hidup memandang Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pikiran Kristus ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan, biarlah menjadi berkat bagi penguasa pekerjaan di Gereja Kristen Pegadaian Baru masa depan Kota Manokwari. Terima kasih banyak Bapak, dan bukan saja uang yang kami persembahkan Tuhan, tapi ajari kami untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus korban yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Engkau juga yang akan menyertai kami di sepanjang perjalanan pelayanan kami. Kami sadar penuh Tuhan bahwa kami terbatas dalam segala hal. Tapi bila kami mengandalkan Engkau, menaruh kehidupan kami dan berharap kepada Engkau, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir lewat kami, dan semuanya itu kami pakai untuk bangun jemaat dan mempermuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mendukung Bapak Jeffrey Kurniawan sebagai Ketua MP, sebagai Ketua Pengurus daripada Gereja Kristen Perjanjian Baru ini Tuhan, dalam masa-masa tugasnya dimanapun Tuhan panggil, Tuhan bawa, biar penyertaan Tuhan sempurna bagi dia. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Anak-anak yang ada di dalam studi Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar banyak orang melihat teladan Kristus di dalam kehidupannya ya Tuhan, dan mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang Tuhan panggil ya Tuhan, yang tidak berguna ya Tuhan. Kami adalah keset, kami adalah budak-Mu ya Tuhan. Perlakukan kami seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Pak Jeffrey, esok hari akan lanjut ke kota Kaimana. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam perjalanan, berikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Dalam setiap perjalanan ya Tuhan lindungi dan jauhkan dari segala bahaya ya Tuhan. Boleh tiba dengan selamat dan boleh memimpin pelayanan juga di kota Kaimana, membawa dampak, membawa berkat juga rohani bagi jemaat di Kaimana saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua perjalanan dari Pak Jeffrey sampai kembali ke Samarinda di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini, khusus di waktu saat ini Tuhan. Berdoa menyerahkan semua hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan ada di dalam setiap sesi kehidupan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, sebab kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Allah. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terkasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada, jadi terang dan jadi garam di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kita telah selesai. Kita akan berjumpa dalam ibadah